Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar. Pada video ini, kami memfokuskan kepada responden untuk membahas tentang kaitan budaya dan gender pada kesehatan ibu. Kesehatan ibu seringkali diacuhkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri. Berkaitan dengan ini, MC Karti dan Maini menyatakan bahwa faktor budaya dan gender mempengaruhi hal-hal yang melatar belakangi kesakitan dan kematian ibu dalam persalinan. 1. Status kesehatan ibu itu sendiri. 2. Akses ke pelayanan kesehatan. 3. Perilaku ibu itu dalam memelihara kesehatannya. Budaya di negara berkembang umumnya masih menerapkan sistem paternalistik sebagai acuan. Budaya ini masih bersifat diskriminasi gender dan merugikan kesehatan ibu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya yang berbau diskriminatif dan berpotensi merugikan kesehatan ibu seperti adanya pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu. Kesehatan ibu menurut World Health Organization atau WHO adalah upaya untuk menjaga kesehatan ibu agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan sehat, seperti ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mendefinisikan gender sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang tidak dialami, dan merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Di masa sekarang, gender sangat berkaitan dengan budaya, yang dimana gender dalam kehidupan sekarang harus dilihat dari peran masing-masing dalam membangun nilai-nilai yang setara dalam mendapatkan kesempatan, dan setara dalam mendapatkan penghargaan maupun pelayanan kesehatan. Jika gender masih dilihat dari sisi yang konservatif, maka akan terjadi kesetaraan gender yang seakan-akan menjadi perjuangan sepihak perempuan sebagai yang merasa terintimidasi dalam aturan-aturan dan nilai-nilai budaya. Pada pembahasan kali ini, kami mengambil contoh dari kaitan kebudayaan Jawa dan gender tentang kesehatan ibu di Kecamatan Siantar Marimbun, tepatnya di Klinik Bidan Saryani Purba AM-Cap dan ibu-ibu di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang memiliki latar belakang ahli medis, menuturkan adanya kepercayaan masyarakat, yakni 1. Membawa gunting saat hamil. Dalam pandangan medis, hal tersebut tidak mempengaruhi kesehatan ibu hamil, namun dikhawatirkan dapat melukai ibu tersebut. 2. Tidak boleh mandi sebelum maghrib, yang nantinya akibatnya terlalu banyak air ketuban. Hal tersebut hanya mitos. Dalam kesehatan, jika ibu hamil mandi malam, bisa menyebabkan masuk angin, dan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap air ketubannya. 3. Tidak boleh menduduki lumpang, dikarenakan ari-ari sulit keluar. Hal tersebut hanya mitos. Ari-ari sulit keluar karena tertanam terlalu dalam yang disebabkan oleh makanan kurang bergizi, usia kehamilan, dan lain sebagainya. 4. Tidak boleh memancing ikan, akibatnya fatal. Hal tersebut hanya mitos. Faktanya, kesehatan bayi juga bisa disebabkan karena faktor keturunan.
5. Tidak boleh makan tebu. Pengaruhnya akan mengalami pendarahan dan kulit bayi kurang bagus. Hal tersebut hanya mitos. Justru, terlalu banyak makan lemak berpengaruh pada kulit bayi, namun dapat dibersihkan. Kemudian, berdasarkan pemaparan narasumber lainnya yang mempunyai latar belakang sebagai seorang ibu, bahwasannya terdapat kepercayaan-kepercayaan oleh ibu hamil seputar larangan atau mitos yang berkembang pada tahun 1970-an sampai sekarang. Seperti 1. Larangan duduk di depan pintu. Dipercaya ketika makhluk gaib hendak masuk rumah akan mengenai janin. 2. Jangan memakan di wadah yang kecil, melainkan harus di wadah yang besar. Dipercaya supaya ari-ari bayinya tidak kecil. 3. Jangan pangkas rambut. Zaman dulu harus memiliki rambut panjang. Fungsinya agar ujung rambut yang telah dibasahi air kemudian diteteskan ke mata anak. Dipercaya supaya mata si bayi tidak kabur. 4. Jika keinginan si ibu tidak dituruti, dipercaya si bayi akan salor atau ngences. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah kebudayaan dan gender yang merugikan menjadi hal menguntungkan bagi kesehatan ibu bukanlah suatu hal yang mudah. Di Indonesia sendiri, seringkali kebudayaan tersebut bertentangan dengan kesehatan yang ada, sehingga memunculkan berbagai mitos yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat. Tugas kita saat ini adalah menyaring budaya dan gender tersebut sesuai tidaknya dengan kesehatan yang ada, sehingga nantinya kesehatan ibu bukan lagi menjadi permasalahan yang diabaikan.